Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau menyertai, melindungi kami Tuhan di dalam setiap langkah kami. Saat ini Tuhan kami hendak merenungkan firman-Mu. Berkenanlah Engkau Tuhan untuk menolong kami, menuntun kami, membuka hati dan pikiran kami untuk dipenuhi oleh firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jala odo holong nirohai, naeng parange honota patikna, ido patik si parange honom muna, songon naong binege muna sian mulanai. Hidup menurut perintah Allah. Banyak cara mengingat ajaran, nasihat, atau perintah yang telah kita terima. Satu di antaranya adalah dengan melakukannya secara terus-menerus sehingga akhirnya perintah, ajaran, nasihat menjadi gaya hidup kita yang tanpa diperintah kita segera melakukannya. Dalam surat 1 Yohanes telah diberitahukan tentang kasih, bahwa Allah adalah kasih. Barang siapa melakukan kasih, dia berasal dari Allah. Orang yang menyatakan dirinya mengasihi Allah harus nyata melalui kasih kepada sesama. Sebab kita akan dikatakan sebagai seorang pendusta jika kata-kata kita mengasihi Allah, tetapi hati kita membenci saudara kita. Kasih telah diteladankan oleh Yesus juga bagi kita. Kasih yang benar, yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih adalah kasih jika kasih itu dikerjakan. Kasih bukanlah kasih jika hanya sekedar perkataan. Pernyataan bahwa umat Kristen hendaknya saling mengasihi merupakan tema perjanjian baru, atau kalau bisa kita katakan adalah intisari dari Alkitab. Sebab apa yang dilakukan oleh Allah semuanya adalah karena kasih. Kita bisa menunjukkan kasih melalui banyak cara. Dengan menghindari prasangka atau diskriminasi, dengan menerima orang lain, dengan mendengarkan, menolong, memberi, melayani, dan tidak menghakimi, dan banyak lagi. Mengenal perintah Allah saja tidak cukup. Kita harus melaksanakannya. Hidup menurut perintahnya. Mengetahui dan mengerti akan perintah Allah adalah hal yang harus kita lakukan. Tetapi sebelumnya kita harus membuka hati untuk menerima perintah tersebut. Hati yang terbuka, hati yang mau menerima akan menolong kita untuk menerima dan mengerti perintah. Kemudian kita harus melakukan perintah yang telah kita terima dan mengerti secara terus-menerus dan dalam segala keadaan hingga akhirnya kita menjadi terbiasa dan perintah tersebut menjadi pola hidup kita. Kasih menjadi pola hidup kita. Segala sesuatu yang kita kerjakan adalah di dalam kasih dan karena kasih. Sahabat yang diberkati Tuhan, kalaupun kita menghadapi tantangan dalam melakukan perintah tersebut, mohonkanlah kekuatan dari Sang Pemberi perintah tersebut, yaitu Allah. Sebab Dia pasti memampukan dan menolong kita untuk mengasihi. Allah tidak membiarkan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia membekali dan mencukupkan apa yang kita butuhkan untuk mengasihi. Kasih membawa perubahan dalam diri kita. Kasih menolong kita untuk dapat menikmati kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk hidup saling mengasihi. Mampukan kami untuk menerima perintah-Mu dan juga untuk menghidupinya.
Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.